Artijo Alkostar, hakim yang takuti koruptor. Siapakah beliau? Sebelumnya, kutipan terkenal dari beliau salah satunya adalah menegakkan keadilan itu adalah bagian daripada untuk membahagiakan diri kita sendiri. Beliau lahir di Situbondo tanggal 22 Mei tahun 1948. Beliau merupakan seorang pengacara, hakim, dan akademisi hukum. Beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum UII tahun 1976 dan mendapatkan gelar master dari Northwestern University tahun 2002. Beliau menjabat sebagai hakim agung pada tahun 2000 hingga tahun 2018. Selanjutnya, beliau merupakan Dewan Pengawas KPK pada tahun 2019 hingga 2021. Beliau dikenal sebagai hakim berdarah dingin. Dari beliau, kita bisa belajar nilai-nilai dasar ASN atau biasa yang disebut core values ASN berakhlak. Yang pertama merupakan berorientasi pelayanan. Artinya, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang beliau lakukan yakni kerap memvonis berat atau memperberat hukuman koruptor sesuai dengan harapan masyarakat. Contohnya pada kasus Angelina Sondak yang vonis 4 tahun diperberat menjadi 12 tahun. Beliau tidak pernah mengambil cuti karena terlambat mengambil keputusan hukum akan fatal akibatnya. Oleh karena sepak terjangnya, beliau menerima penghargaan Bintang Mahaputra Adi Prana yang diberikan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada akuntabel. Artijo Alkostar sangat terkenal sebagai hakim yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi. Beliau merupakan sosok hakim yang konsisten terhadap keilmuannya, putusannya, dan mendukung pemberantasan. Sosok Artijo Alkostar juga merupakan yang paling ditakut pada saat beliau menjabat hakim agung. Jarang terdakwa korupsi yang berani mengajukan PK atau peninjauan kembali setelah putusan pengadilan negeri. Artijo Alkostar tidak pernah menerima suap dalam bentuk apapun selama menjabat sebagai hakim agung. Terdakwa korupsi yang beliau tangani sudah tidak berani memberikan suap kepada Artijo, namun secara halus mendekati keponakan beliau. Nilai yang ketiga merupakan kompeten, yaitu sikap meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Artijo Alkostar telah menyelesaikan lebih dari 9.000 kasus di Mahkamah Agung. Kasus korupsi Hambalang pun merupakan tanggung jawab dari beliau. Dalam catatan Najwa, mengaku kasus mantan Presiden Soeharto berat untuk ditangani karena menyangkut hak asasi manusia. Artijo mengeluarkan dissenting opinion atas pesan kasus korupsi bank di Bali. Selanjutnya adalah harmonis. Dengan harmonis ini merupakan sebuah sikap untuk menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Dari beliau, kami belajar untuk tidak membeda-bedakan orang lain, karena di mata beliau, semua orang itu sama, apapun jenis latar belakangnya, baik itu pejabat, orang biasa, orang partai, orang sehebat apapun, di mata dia sama, sehingga bisa menghasilkan sebuah keputusan hukum yang bersifat objektif. Lalu dari beliau juga kami belajar untuk suka menolong, karena sebagai advokat, beliau suka menolong orang lain yang membutuhkan bantuan hukum, khususnya selama dia aktif di LBH Yogyakarta selama bertahun-tahun. Selanjutnya adalah mengenai loyal, di mana loyal ini merupakan sebuah kemampuan untuk memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, serta setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah, di mana menurut kami beliau sudah menerapkan semuanya itu. Beliau menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45 dalam setiap tugasnya, sehingga dia bisa melaksanakan semua tugasnya dengan baik. Beliau juga menjaga nama baik institusi Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga penegak hukum, karena beliau adalah orang yang berintegritas dan mau memberikan yang terbaik. Dia tidak pernah menerima suap sedikit pun, termasuk keluarga-keluarga dia. Dan dari beliau juga kami belajar untuk mengabdi diri untuk negara tanpa memandang batasan usia. Selanjutnya dari beliau, kami juga belajar bahwa kami bisa bersikap adaptif, yaitu kami dapat cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan sebagaimana yang beliau lakukan. Nah, contohnya, beliau kerap memberi putusan dissenting opinions. Misalnya dalam kasus Joko Chandra, beliau tidak setuju untuk membebaskan Joko. Putusan yang berbeda ini merupakan terobosan yang dapat menjadi kajian dan kontribusi dalam khazanah keilmuan hukum Indonesia. Dan selanjutnya, beliau juga telah menyelesaikan 19.708 perkara. Berbagai kasus besar telah ia tangani, seperti kasus proyek Pusat Olahraga Hambalang, suap impor daging, dan suap Ketua Mahkamah Konstitusi. Perjalanan yang sangat panjang itu pasti membutuhkan kemampuan menyesuaikan diri dan terus berinovasi yang luar biasa. Selanjutnya, beliau juga memiliki sifat kolaboratif, yaitu terbuka dalam bekerja sama. Beliau aktif di dunia akademisi. Beliau juga mengabdikan diri menjadi dosen di tempatnya kuliah dulu, yaitu di Fakultas Hukum UII. Beliau juga menerbitkan buku, jurnal, artikel, dan opini dalam dunia hukum Indonesia. Melalui semua itu, beliau telah membuktikan bahwa sosoknya akan selalu dikenang dalam dunia hukum di Indonesia. Terakhir ada kutipan dari beliau, yaitu